Nah, jadi lewat mengenal zatnya yang berdiri dengan sendirinya tadi, engkau mentauhidkan Allah, di mana keesaan tauhidul af'al, engkau akan bisa melihat dan menyaksikan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dari zat yang awal yang tidak ada benda khususnya, yaitu laksana air tadi, zat Allah itu tidak ada benda khususnya, tidak ada sama sekali benda khususnya. Artinya tidak harus laki-laki, tidak harus perempuan, tidak. Laki-laki, perempuan, itulah kenyataan sang zat tadi. Nah, dicipta Allah seperti rupanya. Karena Allah tadi zatnya tidak ada benda khususnya, tidak ada rupa khusus. Kalau mau diperjelas lagi, tidak ada rupa khusus si zat Allah ini tadi. Nah, yang ada rupa khusus itu makhluk, tajalinya tadi si Adam tadi. Ada laki-laki, ada perempuan. Bentuk dan rupanya berubah. Si air tadi, bentuk dan rupanya berubah setelah jadi es batu, jadilah si Bambang misalnya. Nah, bentuk dan rupanya sudah mengeras, namun zatnya tidak ada yang berubah, berdiri di seluruh batang tubuhnya tadi, yaitu hanya zat Allah semata-mata. Lalu orang arif billah tadi, karena dia melihat dan menyaksikan akan zat Allah, dia pandang kepada dirinya dan asal dirinya. Innalillah, sesungguhnya dirinya tuh asalnya daripada zat Allah semata-mata. Dirinya tadi, zat diri daripada manusia atau makhluk tadi, dia pandang kepada asal dirinya. Dan tidak ada satupun yang dia lihat yang pada adanya sekarang atau wujud ini yang tidak berasal daripada zat Allah. Lalu la mawjudun bihakin ilallah, tiada yang mawjud kecuali yang sebenarnya ada hanyalah Allah jua. Melihatlah engkau, menyaksikanlah engkau dengan adanya Allah, bukan ngaku Allah lah. Nah, kena pulang kita lagi yang disalahkan orang bilang aku Allah. Maka hendaklah engkau melihat dan menyaksikan akan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan ikrarmu. Asyhadu an la ilaha illallah, naik saksi aku tiada Tuhan melainkan hanya Allah. Melihat engkau, menyaksikan engkau akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat gula, menyaksikan gula, kemudian dirasakan gula tadi masukkan batang tubuh, nah dirasapi. Nah, yang merasapi tadi seluruh batang tubuh tiada lain daripada zat Allah. Inilah alam semesta beserta isinya dimesrai atau diliputi oleh zat Allah. Karena zat Allah tadi hanya sendirinya, yang ada tuh hanya zat Allah semata-mata, tidak ada zat lain. Mungkin pandangan orang buta tadi karena terhalang dinding daripada batang tubuhnya sendiri, terhalang oleh keakuan dirinya, sehingga tidak bisa melihat dan menyaksikan zat Allah. Nah, kalau hendak sampai kepada Allah, dulu bermusyahadah tauhidul zat, mengesahkan zat Allah. Lalu dia berpandangan bahwa wujud yang ada ini, wujud yang sekarang yang muhadas, dan wujud yang awal adalah yang kadim itu, laksana dirinya es batu dengan air. Yang mana yang muhadas daripada zat yang kadim juga. Walaupun sifatnya muhadas, tetapi zatnya tidak ada yang berubah. Karena makhluk dan alam semesta ini hanya ada karena daripada sang zat, hanya zat yang semata-mata tadi. Nah, zat tadi dirasai, nah, lalu merasalah seluruh batang tubuh.
rasa betuhan, ya dirasakan betuhan tadi. Jangan cuma merasa-rasa. Nah, lewat merasa tadi merasap mendarah daging sehingga terbawa mati. La maujudun bihakin ilallah, la bijati ilallah. Tiada jat yang ada tuh kecuali hanya jat Allah. Tiada yang ada kecuali hanya zat Allah. Bagi orang yang telah dianugerahkannya kasab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pandangannya akan tertutup kepada zat yang lain. Maka terhindarlah dia daripada yang namanya syirik tadi. Bahwa yang ada tuh semata-mata hanya zat Allah. Dia lihat, dia saksikan, dan dia rasakan pada dirinya dan alam semesta ini. Keberadaan sang zat itulah yang ada. Yang sang zat itu berdiri dengan sendirinya. Artinya tidak ada sekutu untuk ada yang lain. Yang ada tuh zat Allah. Nah, tidak ada sekutu tadi, tidak ada bergantung lain, tuh hanya zat Allah semata-mata yang ada. Walaupun dirimu sekarang itu tajalli daripada sang zat, ya muhaddas yang kau sebut, ya makhlukah, itu tiada lain daripada zatnya juga. Nah, sudah bolak-balik tadi. Walaupun bentuk dan rupamu tadi, tapi sadarlah dirimu. Lewat mengenal dirimu, lewat mengenal zat dirimu, engkau mengenal zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan ulama ma'rifat tadi, melihat keelokan zat wajibal wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang begitu elok rupawan, yaitu zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya semata-mata zat Allah yang dia lihat, hanya semata-mata zat Allah yang dia saksikan. Nah, dari zat yang muhaddas ini akan kembali pula kepada zat yang kadim tadi. Nah, tapi bila bertuhan zat, nah, jangan bertuhan zat. Lewat mengenal zat Allah tadi, engkau mengenal sang pemilik zat. Nah, itulah bejat. Nah, jadi supaya terhindar daripada syirik jali, nah, syirik kopi tadi, syirik yang nyata tuh yang mempertuhankan wujud Allah. Nah, atau orang lain tak tahukah engkau dengan adanya Allah lalu menunjuk-nunjuk kepada diri. Itu minta lihat, minta dengar daripada orang lain. Nah, jadi zat Allah itu kekal abadi, tidak ada rusak, tidak ada hancur. Nah, zatnya aja kada bisa rusak, kada bisa hancur zat Allah tadi. Nah, zat Allah itu tidak ada bisa rusak, tidak ada bisa hancur. Zat yang kekal tadi, zat yang baka. Nah, zat yang kadim tadi, tiada lain daripada zat Allah. Kemudian kata-kata yang masyhur pula tadi, kekal dalam zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya zat, nah, tidak berubah zatnya tadi, yang berubah tadi bentuk dan rupa, ini tidak akan mengalami kehancuran dan kemusnahan. Yang hancur musnah tadi bentuk dan rupanya, zatnya tidak ada berubah. Laksana es itu, nah, zat airnya tidak ada rusak. Yang rusak tuh air karena kepanasan, ya kebanyakan di kebun, nah, mencangkul mesin rumput. Nah, kebanyakan di kebun tadi berhujan, berpanas, ya cepat rusak si zat ini tadi karena hujan, karena panas, kehujanan, kepanasan dipakai tiap hari. Itulah fitrah daripada sang zat yang baharu atau muhaddas ini tadi, sifatnya berubah-ubah. Nah, jadi bentuk dan rupa daripada zat Allah yang muhaddas ini berubah-ubah bejep. Nah, mula-mula daripada sang zat dari air, lalu menitis di rahim ibu, berbentuk
segumpal darah, segumpal daging, lalu bertulang, berbentuk rupa. Jadilah diri kita sekarang, dari anak-anak naik ke remaja, naik ke dewasa, naik lagi kepada bentuk orang tua, rupa dan bentuknya tadi. Berubah-ubahlah bentuk dan rupanya, namun zatnya tidak ada yang berubah. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Jadi zat Allah tadi dari awal akhir, dari awal yang kadim sampai sekarang tajalli kepada diri kita menjadi muhaddas, nampak sekarang zat Allah tadi tidak ada yang berubah. Yang berubah tadi hanyalah bentuk dan rupa. Wal awalu wal akhiru, yang akhir tadi adalah kepada diri insan ini tadi, karena dia menanggung segala amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai khalifah, sebagai gantinya Allah Subhanahu wa ta'ala diri tadi. Begitu pula zat itu tadi yang berdiri dengan sendirinya. Yang menanggung zat Allah itu adalah diri insan tadi. Menanggung amanah daripada Allah, ya diri kita nih nah, diliputi oleh zat Allah semata-mata, laksana es-sunnah. Tidak ada satupun dirinya yang tidak berasal daripada sang zat air. Begitu pula diri insan tadi, tidak ada satupun di batang tubuhnya baik lahir maupun batin yang bukan zat Allah. Nah, kalau milik kita, kapan kita bikin? Apakah beli? Nah, tentu semuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan makhluk tadi, satu kali dari makhluk tadi jadi menjadi, titis menitis jadi menjadi. Nah, daripada aku ciptakan Adam seperti rupaku tadi. Nah, jadi zat yang kada bisa rusak, kada bisa hancur, yaitu daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memesrai sekalian batang tubuh diri kita ini tadi. Maka melihatlah engkau dengan senyata-nyatanya zat Allah. Jadi memang akhir balik, sudah akhir balik itu nah wajib sebenarnya sudah tahu zat Allah. Kalau sudah sampai sekarang pun alhamdulillah sudah mengenal zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin zat tadi ketika keluar masuk namanya napas, mesra batang tubuh, lalu jadi batang tubuh, jadi penglihatan, jadi nyawa. Nah, jadi roh tadi zat juga. Seluruh batang tubuh baik lahir maupun batin tiada lain daripada zat Allah. Jadi bergantung segala sesuatu daripada zat Allah ni alam semesta tadi, yaitu adanya alam, burung-burung, tumbuhan dan lain sebagainya. Itu pun merupakan tajalli daripada sang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin kalau ada yang ditanyakan tentang perihal malam hari ini, kita persilahkan tentang qiyamuhu ta'ala binafsi, tentang sifat Allah yaitu berdiri dengan sendirinya. Nah, tentang sifat salbiyah yang menolak yang tidak layak bagi zat. Ya, silakan Baicep dan lainnya. Alam Jumain dari mana? Alam Jumain dari Kendari. Nah, daripada zat ini, nah, jadilah alam semesta tadi. Nah, jadi dari zat ini jadilah alam semesta, yaitu bentuk dan wujud yang baharu tadi. Seperti diri kita yang berubah-ubah tadi Baicep. Nah, bentuk daripada anak-anak, bentuk rupa daripada zat yang baharu tadi, bentuk rupanya. Nah, itu berubah-ubah dari tua tadi, dari anak-anak sampai tua. Terciptalah alam semesta beserta isinya daripada zat Allah tadi.
termasuk istana kekuasaan Allah, yaitu daripada diri, terbentuk daripada zat tadi. Wujud atau adanya Allah itulah senyata-nyatanya daripada sang zat. Jadi kenyataan zat itulah wujud. Jadi ada wujud Allah, ada zat Allah. Jadi antara zat dan sifat itu melekat. Begitu juga sang pemilik zat. Misalnya zat itu tadi bahan dasarnya. Nah, jadi zat itu sebenarnya bahan dasar. Bahan dasar. Jadi Nur Muhammad pun berasal daripada bahan dasar, yaitu zat Allah. Karena belum ada apa-apa, belum ada siapa-siapa. Jadi bahan dasarnya adalah zat Allah. Jadilah diri kita tadi. Nah, kemudian diperkecil bagian zat tadi, ada mata, ada telinga, seluruhnya tadi, jantung, paru-paru. Jadi sebenarnya yang memuji tadi zat itu memuji akan sifat, sifat memuji akan zat. Jadi sifat memuji kepada zat, zat memuji kepada sifat. Zat, sifat, asma, af'al tadi adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada sifat, ada zat, yang mana diri kita tadi dimesrai semata-mata zat Allah. Kira-kira melihatlah sudah dengan zat Allah. Melihatlah sudah Pak Ijab, menyaksikanlah dengan mata kepala sendiri. Jangan ujar-ujar orang. Kadang-kadang ujar orang, kadang-kadang yang dibahas buku, kadang-kadang kitab. Yang dinyatakan tuh apakah sudahkah kita melihat dan menyaksikan zat Allah. Nah, tentu bagi yang dianugerahkan kasab tadi oleh Allah, terbukalah dinding dan tirai ataupun hijab pada diri tadi, sehingga engkau bisa melihat keelokan zat wajibal wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat zatnya yang begitu elok rupawan. Nah, lalu kita hina aja. Nah, melihat ini dihina, melihat itu dihina, karena diri merasa paling bagus. Sebagus-bagusnya bentuk dan rupa Allah ciptakan diri insan manusia tadi. Hendak dia manusia lagi, hendak merubah diri seperti malaikat. Nah, maka sudah sebagus-bagusnya bentuk dan rupa, yaitu adalah insan manusia. Aku ciptakan kamu dan perbuatanmu. Nah, lebih jelas lagi tuh. Aku ciptakan kamu dan perbuatanmu. Kamu itu dari mana tadi? Daripada sang zat. Inna lillah. Kamu tadi berasal daripada Allah. Dan aku ciptakan kamu dan perbuatanmu. Aku ciptakan Adam seperti rupaku. Nah, jadi malam hari ini tadi tentang sifat Allah qiyamuhu ta'ala binafsi, yaitu berdiri dengan sendirinya. Allah tadi berdiri dengan sendirinya. Nah, sudahlah melihat bahan dasar diri tadi. Jadi bahan dasar pembentukan diri atau diri sekarang ini diteliti zatnya dari mana. Nah, itu daripada Allah semata-mata. Nampak sudah. Nah, sang zat tadi. Nah, kalau yang ada itu yang kau lihat tuh zat dengan wujudnya. Zat dengan sifatnya, yaitu zat dengan sifatnya, yaitu wujud. Jadi melihat wujud zat Allah. Nah, lalu bahasanya melihat, menyaksikan wujud zat Allah. Nah, misalnya apa aja tuh? Melihat, menyaksikan, merasakan
wujud zat Allah. Ini dua kata. Wujud zat Allah. Melihat dan menyaksikan wujud zat Allah. Adanya daripada zat Allah. Ini wujud atau adanya tadi. Nah, dari sana tadi, wujud ini dari mana asalnya? Adanya ini tadi, bahan dasarnya dari mana? Sang zat yang berdiri dengan sendirinya. Jadi wujud itu sepenuhnya, sebulatnya, seutuhnya adalah sang zat. Sang zat ada tadi karena ada sifat, yaitu sifat wujud daripada Allah juga. Lalu nampaklah sang zat daripada wujud tadi. Nah, jadi wujud itu nyatanya sang zat atau adanya zat. Dari situlah melihat akan wujud zat Allah. Yang melihat ini mulai yang mana? Ya sifat dengan zat. Engkau mana? Pak Ijab mana? Yang ada tuh sifat dan zat. Sifatnya mana? Melihat. Nah, kemudian yang ada tuh mendengar. Melihat dan mendengar itu adalah sifat. Tentu dengan zatnya. Melihat tadi sifat Allah dengan zat Allah. Jadi melihat tadi, tahu adalah ilmu, itu sifat Allah. Tahu tadi dengan zatnya. Ada sifatnya Allah tahu dengan zatnya tadi. Jatuh bahan dasarnya. Bahan dasarnya kalau orang Banjar tuh ikungannya kalau ayam tuh nah. Nah, ini buntutnya, ini kakinya, ini kepalanya, ini matanya. Zatnya mana? Iya, ikungannya seluruh ayam tadi nah. Itu zatnya. Zat dirinya. Nah, kalau kita bendanya, nah, zat dirinya tadi. Kalau manusia, mana ikungannya? Ikungannya manusia tadi. Itu disebut dengan adanya wujudnya. Wujud lahiriah, wujud batin ya. Nah, sedangkan sang zat itu tadi bahannya sehingga wujud tadi ada. Nah, sehingga qiyamuhu ta'ala binafsih tadi berdiri kepada diri dan alam semesta. Yang ada tuh berdiri tuh, yang ada tuh hanya zat Allah semata-mata. Dari situlah engkau dapat melihat. Engkau tadi siapa Pak? Sifatnya melihat, sifatnya tahu akan sesuatu itu sifatnya juga. Kemudian yang dikenali siapa? Ya zatnya juga. Tentu kata Rasulullah, aku kenal Tuhanku karena Tuhanku juga. Mengenal Tuhan lewat mengenal dirimu. Mengenal diri, mengenal Tuhanmu. Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah lewat mana? Mengenal Allah lewat mengenal zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya. Untuk sampai kepada Allah apa jalannya? Ya bermusyahadah. Melihat dan menyaksikan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Melihat dan menyaksikan asma Allah subhanahu wa ta'ala. Menyaksikan, melihat akan sifatnya Allah. Apa sifatnya Allah tadi? Tahu akan sesuatu. Tahu zat Allah. Melihat zat Allah tadi nah. Lalu mengesakanlah engkau segala sifat Allah. Yang melihat zat tadi tiada lain daripada sifat Allah. Yang melihat tu nah Allah. Lalu kata Allah yang melihat tu aku. Nah, bukan mata yang melihat tadi. Mata tu alat penglihatan. Bukan mulut yang bicara. Mulut adalah alat untuk berbicara. Jadi mulut, mata itu termasuk sang zat. Kemana wajahmu menghadap, di sana ada zat Allah. Sudahlah terbuka tuh tirai itu pejab. Kemana wajahmu menghadap, ke timur kah, ke barat kah, ke utara kah, ke selatan kah? Di mana saja engkau berada, di sana ada zat Allah.
kemana saja engkau berada, ada zat Allah. Maka terjawablah teka-teki tadi. Kemana engkau menghadap, di sana ada zat Allah. Karena zat Allah tadi qiyamuhu ta'ala binafsi, hanya zatnya semata-mata yang berdiri dengan sendiri, alias bin alias tadi, tidak ada zat lain, yang ada tuh hanya zat dirinya. Jadi kemana aja menghadap? Ke timur kah, ke barat kah, ke utara kah, ke selatan kah? Kemana saja engkau menghadap, di sana ada zat Allah. Nah, nampak zat Allah tadi. Apakah perlu diingat-ingat lagi zat Allah tadi? Nah, diingat tadi berarti engkau lupa. Yang lupa tadi, nah tentu itu daripada Allah juga. Yang ingat tadi pun sifatnya juga. Yang dilihatnya zat dirinya juga. Yang melihat tadi sifatnya juga. Nah, jadi ada aku, ada sifatku, ada zatku, ada asmaku, ada af'al perbuatanku. Nah, jadi malam hari ini tadi, kemana saja engkau menghadap, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, bagi engkau yang telah dianugerahkan kasab oleh Allah, maka melihatlah engkau akan zat Allah yang berdiri dengan sendirinya. Hanya zat Allah semata-mata. Senyata-nyatanya tadi, atau yang ada itu, yang maujud itu tiada lain daripada zatnya. Ya, enak tuh. Angkat takbir tadi. Yang dilihat tuh hanya zat Allah. Nah, angkat takbir, Allahu Akbar. Dengan adanya zat dan sifat tadi, nah, zat lawan sifat nih, nah, bersatu dengan af'al, bersatu dengan asma. Nah, angkat takbir, Allah, nih zat, sifat, asma, af'al. Melihatlah, Allah itu zat, sifat, asma, dan af'al tadi. Nah, karena sholat, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Nah, naik cerita ke sana lagi kita, Allah. Nah, karena zat Allah berdiri dengan sendirinya. Jadi bukan makhluk yang kuasa menyembah Tuhan, tidak. Tetapi sang zat, sifat, asma, af'al tadi, nah, yang sampai kepada Allah lewat kendaraan musyahadah tauhidul zat, sifat, asma, af'al tadi, engkau sampai kepada Allah. Allah. Nah, maka esalah zat Allah, sifat Allah, asma Allah, af'al Allah. Maka sampailah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Zat, sifat, asma, af'al tadi. Nah, mi'raj nyaranya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kendaraan yang cepat tadi yaitu ma'rifatullah, mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan mengenal sifat zat Allah yang qiyamuhu ta'ala binafsi, semoga menambah keimanan, kecintaanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tanpa zat Allah tidak adalah diri kita, tidak adalah alam semesta. Nah, bayangkan kalau zat Allah jauh dengan diri kita, apakah bisa kita terlihat zat Allah misalnya di atas langit sana, kita di sini. Nah, artinya tanpa zat Allah dirimu tak ada. Kalau sekarang kau sudah kenal tadi es batu, tanpa ada air tak adalah es batu. Nah, kalau tak ada air, yang ada tuh batu saja. Tak ada es batu. Nah, artinya dirimu yang sekarang itu ada karena sifat qiyamuhu ta'ala bin nafsi. Karena Allah Ta'ala tadi berdiri dengan sendirinya. Adanya tadi hanyalah zat dirinya semata-mata. Maka menolaklah sifat salbiyah tadi, menolak sifat yang tidak layak bagi zat, yaitu ada zat lain. Nah, lalu bertanding. Kalau ada 2-3 zat, maka bisa ada pertandingan. Ya kak, lalu ada perlombaan karena 17 Agustus tadi.
Nah, lalu ada perlombaan. Karena zatnya satu-satu saja, zat yang esa. Nah, tauhidul zat, keesaan zat Allah. Maka tidak ada yang setara dengan zat dirinya. Maka tidak ada yang seumpama dengan zatnya. Coba kalau ada zat Allah nih 2, 3. Nah, bisa milih kita tadi. Nah, bisa milih. Nah, tetapi yang ada tuh Maha Suci Allah, yang ada tuh hanya zatnya semata-mata. Karena bisa milih-milih lagi. Yang ada tuh hanyalah zat Allah. Semua insan manusia tadi mulia, bentuk dan rupa yang paling bagus sekali. Nah, namun terkadang kita bisa memperubah takdir dan ketentuan Allah. Sudah jadi laki mau dibuat jadi perempuan. Nah, artinya sudah ketetapan kadar dan kadar Allah. Sudahlah bentuk dan rupamu sekarang. Kalau hidung pesik-pesik kayak tadi, nah, mau diangkat lagi. Ah, kalau ada uangnya tadi. Ini sudah ketentuan, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenyataan, keelokan zat wajibal wujudnya Allah. Enak. Lalu yang berzikir siapa? Allah, Allah. Yang memuji tadi sifat, memuji akan zat. Zat pula memuji akan sifatnya. Itulah kenyataan kepada diri si insan tadi. Nah, jadi yang memuji tadi sifat kepada zat, zat memuji kepada sifat. Tanpa ada engkau, wahai sifat. Tak ada aku, kata sang zat. Lalu kata sang zat pula tadi, nah, tanpa ada engkau, wahai sifat, tak ada aku. Tanpa engkau, sang zat, tak ada aku, kata si sifat. Nah, sifat tadi kenyataanku. Sifat tadi ialah segala sifat-sifatku. Zat tadi tiada lain daripada zat diriku. Af'al tadi tiada lain daripada perbuatanku tadi. Asma tadi tiada lain daripada namaku. Ya, ada mutus sudah sedia zat Allah. Sudah mesra zat Allah. Kemana lagi mencari zat Allah? Karena ketemu kalau kita mencari zat Allah. Kemana lagi mencari? Tidak bisa ketemu. Lalu ada pertanyaan mungkin di hatimu, apakah sama zat Allah dengan zat makhluk? Kalau dipandang bentuk rupa ya jelas berbeda. Namun ketahuilah dalam bahasa tauhid, keesaan tauhidul sifat. Dalam keesaan tauhidul zat hanya yang ada tuh zat Allah semata-mata, tidak ada zat lain. Lalu terhindar dari syirik. Coba bayangkan kalau ada zat lain, nah, zat makhluk dan lain sebagainya. Makhluk tadi tidak memiliki zat. Zat makhluk itu ada karena terbit daripada sang zat, yaitu daripada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau mencari, nah, tak akan ketemu. Maka pikirkanlah makhluk, jangan kau memikirkan zat Allah. Nah, lalu ada istilah, janganlah engkau memikirkan tentang zat Tuhanmu. Yang kau mikirkan tuh zat dirimu. Ya, dari mana diri ini tadi? Ya, innalillah. Supaya diri ini berpikir, supaya sadar. Kalau tak mau berpikir tentang makhluk, tak sadar-sadar diri tadi. Tak mau mencari kekurangan diri. Nah, merasa cukup diri, merasa bangga diri tadi. Itulah perlunya kita sadar diri dan tahu akan diri. Sadar diri dan tahu diri tadi. Itulah sifat orang mulia dan terpuji. Kalau orang tak tahu diri, masuk ke rumah orang, mau menghadap Tuhan tak tahu diri, bagaimana? Nah, itu bukan sifat orang yang mulia dan terpuji. Sifat orang mulia dan terpuji tentu dia tahu diri. Kalau mau menghadap Tuhan, mau menghadap Pak RT, mau menghadap pejabat, sultan, raja tadi, tentu dia tahu diri. Kemudian dia sadar diri. Kalau orang mabuk menghadap Tuhan, dia bisa.
Nah, bisa. Nah, kalau Pak Ijab mabuk menghadap misalnya sultan. Nah, orang mabuk menghadap sultan tak bisa. Orang yang mabuk tidak bisa diperpegang kata-katanya. Ya namanya orang mabuk. Nah, orang mabuk tentu yang diperpegang tadi orang yang sadar. Orang yang tahu diri. Mabuk apa aja kada bisa diperpegang kata-katanya. Mabuk ke Tuhan kah, mabuk apalah, apalagi mabuk dunia, kada bisa diperpegang kata-katanya. Yang diperpegang itu adalah orang yang sadar, yang tahu diri, sadar diri. Itulah sebenarnya yang bisa diperpegang. Itu tadi orang sadar diri, orang tahu diri, sadar diri bahwa dirinya tadi dimesrai oleh Qiyamuhu ta'ala binafsih, semata-mata dipenuhi, dimesrai dirinya lahir dan batin hanya zat Allah. Sadar diri. Kalau orang mabuk, nah susah kita. Ya kata-katanya ada yang benar, kadang-kadang ada hayalannya. Nah yang namanya orang mabuk. Nah, kalau mabuk ke Tuhan apa hukumnya Pak Ijab? Nah Tuhan sendiri yang menghukumnya tadi. Nah, maka dari itu hendaklah kita arif dan bijak. Orang yang arif dan bijak tadi meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah, ya silahkan kalau ada yang diusul, nah, ditanyakan tentang. Alhamdulillah Pak, malam sudah hari ini. terjawab masalah zat dengan sifat tadi. Berarti saling berkesinambungan malah Ya, ada terpisahkan. jadi seutuhnya zat sifat asma af'al tadi seiring sejalan. Zat sifat asma af'al seluruhnya. Yang memuji tadi zat kepada sifat. Yang dipuji pun kadang-kadang asmanya, kadang-kadang namanya. Yang berbuat itu, nih yang berbuat sama angkat takbir ini disebut af'al. Af'al Allah. Kemudian yang ada nih sifat Allah atau wujud, ada kuasa Allah, nah termasuk sifat Allah. Maka dari mangkat dari Allah itu lengkap zat sifat asma af'al. Jadi seluruhnya tadi satu paket, zat sifat asma af'al Allah. Jadi alif lam lam ha Allah, lalu disebutlah alif berjumpa alif itu tauhidul zat, alif berjumpa lam awal tauhidul sifat, alif berjumpa lam akhir tauhidul asma, alif berjumpa ha tauhidul af'al. Jadi zat sifat asma af'al itulah Allah. Kalau hendak sholat tadi, as-salatu merajul mu'min, sholat berjumpa Allah, yang mana itu zat sifat asma af'al tadi. Itulah sebenarnya jati diri daripada insan. Daripada insan itu dipenuhi zat Allah, sifat Allah, asma Allah, af'al Allah. Jadi baju yang kau kenakan itu, nah ini baju. Lalu ada istilah sufi, nah mungkin harus kita timbang-timbang. Tuhan tadi ada di balik jubahku. Jubahku tadi mana? Nah kalau jubah ini, maka syirik dan kafirlah engkau. Jubah itu maksudnya keakuan Tuhan tadi, ada zat, ada sifat, ada asma, ada apa. Itu jubahnya. Jangan tersembah jubah. Bukalah jubahnya, bukalah zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya, supaya engkau berjumpa denganku tadi. Nah, jadi zat sifat asma af'al Allah itu tadi, itu sudah diserahkan Allah kepada diri. Dari mana? Ya daripada kata inna lillah, itu dasarnya daripada Allah. Jadi yang engkau kenakan tuh sifat Allah, yang engkau pakai itu asma Allah, yang melekat di dirimu tuh sifat Allah seluruhnya. Dari melihat, mendengar, berkata-kata, engkau hidup sekarang itu tiada lain daripada sifatnya Allah. Kemudian engkau berjalan,
engkau duduk, engkau berbaring, itu tiada lain daripada tajalli, daripada af'al perbuatan Allah, lalu menjadi nyata kepada diri kita. Itulah kelakuan, itulah perbuatan kepada diri insan tadi. Bahkan zat tadi, zat Allah tadi, tajalli kepada diri seutuhnya, dari ujung rambut sampai ujung kuku dirimu tuh, nah itu zat Allah. Senyata-nyatanya, seterang-terangnya Allah mengganti daripada khalifah tadi, ganti Allah. Itulah diri engkau, wahai insan. Bersyukurlah engkau diciptakan Allah dan segala perbuatan. Bersyukurlah engkau diciptakan sebagus-bagus rupa dan bentuk. Mau bentuk apa lagi? Mau bentuk malaikat, mau perbuatan seperti apa lagi? Mau perbuatan seperti malaikat. Bukankah engkau tuh ganti Allah sebagai khalifah, gantinya Allah? Nah, supaya tahu diri tadi, supaya sadar diri. Dengan itu engkau menjadi arif dan bijak untuk mengelola alam semesta beserta isinya. Siapa yang memakmurkan manusia, yang membangun alam semesta beserta isinya? Siapa yang melestarikan alam semesta ini? Siapa? Bukan malaikat, bukan binatang, tetapi dirimu sebagai khalifah, sebagai gantinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ihwal dan keadaan diri kita sekarang masing-masing, ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, ada yang jadi perawat dan lain sebagainya. Maka sebagai tajallinya Allah itu, sebagai khalifahnya Allah, hendaklah sesuai dengan keadaan ahwalmu tadi. Itu sebagai khalifah ganti Allah tadi, untuk mengatur, memelihara alam semesta tadi, menjadi rahmatan lil alamin, rahmat semesta sekalian alam. Ada juga diri kita nih, nah, adanya diri kita, ia merusak alam tadi. Adanya diri kita, ya tukang rusak, tukang hancur dan lain sebagainya, karena kita tidak menjaga amanah daripada Tuhan sebagai ganti, sebagai khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini berbeda bahasanya dengan waliullah. Kalau waliullah tadi, nah, yang menjaga wilayah dirinya tidak keluar daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau anak jadi malaikat lain lagi ceritanya. Pak Ijab nanti tak makan nasi katanya, tapi makan roti sehari 3 lunjur yang panjang gini. Mau jadi wali. Ya silakan. Wali anak ya, Bah. Ya. Kenapa Wali begitu? anak ya. Ya, wali anak ya, alhamdulillah, mewalikan anak. Sebentar lagi kan nikahan, Pak Ijab. Siapa ada yang mau jadi mantu Pak Ijab? Tahu apa? Ya, bercanda supaya jangan ngantuk tadi. Insan inilah yang dikatakan kerajaan Allah inilah, ya Bah. Ya, Ini dikatakan kerajaan. Ya, kerajaan Allah ini termasuk wujud. Nah, wujud ini tadi. Nah, termasuk zat ini tadi, kerajaan Allah. Nah, jadi insan manusia itu dalam bahasa ketuhanan, Allah tadi punya zat. Dalam bahasa insan manusia, manusia tadi punya batang tubuh. Ini batang tubuh, manusia punya batang tubuh. Nah, kalau dalam bahasa kehambaan, hamba tadi punya diri namanya. Kalau Allah punya zat, hamba punya diri, manusia punya batang tubuh. Batang tubuh, zat atau diri itu kenyataannya. Bolehlah kita nyatakan tadi yang namanya tempat tinggalnya atau diri tadi, bolehlah dikatakan sebagai istana kekuasaan atau rumah. Yang menunjukkan tentu ada pemilik batang tubuh, yang menunjukkan tentu ada pemilik diri, yang menunjukkan tentu ada pemilik
pemilik zat. Nah, jadi ada diri ini tadi sebagai rumah tinggal kita. Diri tadi baik diri lahir maupun diri batin itu rumah kita tadi, ataupun kendaraan kita ya boleh jadi. Nah kalau tanpa tubuh rohani saja yang jalan. Nah, rohani pun kendaraan juga. Nah, kalau boleh dinyatakan kendaraan tadi, boleh dinyatakan alat ya batang tubuh. Nah, kalau dinyatakan rumah ya batang tubuh, kalau dinyatakan istana ya batang tubuh, istanamu. Ada hati di sana, mungkin jadi perdana menteri. Ada pikiran di sana, nah, mungkin lain lagi jabatannya. Ada jantung dan lain sebagainya. Yang mana yang jadi raja tuh di dirimu tadi. Aku yang memerintahkan kerajaan daripada batang tubuh. Di sana ada hati, di sana ada pikiran, di sana ada jantung, paru-paru dan lain sebagainya. Bulu, kulit, darah, daging, urat, otak, tulang, sumsum. Ini akuan daripada diri manusia tadi. Kalau Allah tadi, nah, tentu ada punya zat, punya sifat, punya asma, punya apa. Kalau diri kita tadi punya nama, itu namaku. Kemudian diri kita punya zat, ya ini tadi seluruh batang tubuh, ikungan diri manusia. Kemudian si manusia tadi punya nama. Kemudian si manusia tadi punya kelakuan. Kemudian manusia tadi punya sifat, yaitu melihat, mendengar, berkata-kata, hidup, tahu akan sesuatu, kuasa, berkehendak. Itu sifat daripada manusia. Karena kalau bahasa ketuhanan, lalu Allah punya sifat. Seperti kudrat, iradat, ilmu, ayat, sama, basar, kalam. Kemudian sifat ini tajalli daripada laksana air, tadi tajalli zat, tajalli kepada es batu. Begitu pula sifat daripada sifat Allah, zat, sifat, asma, af'al tadi menjadi segala rupa kepada manusia, yaitu melihat, mendengar, berkata-kata tadi. Itulah sifat-sifat kepada diri si manusia. Yang berubah tuh hanyalah bentuk dan rupanya. Sifatnya tetap, zatnya tetap, bentuk dan rupa. Ya, bentuk dan rupa ini termasuk sifat juga di sana tadi. Bentuk dan rupanya yang berubah. Dari yang kadim, zat tadi, kepada yang muhadas. Namun yang muhadas pun seutuhnya dimesrai. Arti kata dimesrai itu tidak ada lain, tidak ada lainnya. Karena zatnya tadi qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri dengan sendirinya. Karena sifatnya tadi qidam, artinya sedia. Sedia dalam pengertian tidak ada zat lain. Belum ada apa-apa, belum ada siapa-siapa, hanya dirinya saja yang ada. Lalu bahannya dari mana? Tentu daripada dirinya itu sendiri. Silahkan kalau ada yang diusul atau yang lainnya tentang sifat qiyamuhu ta'ala binafsih tadi. Nah, sekiranya terang benderang kita melihat dan menyaksikan zat Allah itu sendiri. Nah, kalau mikirkan zat Allah jangan dipikir lagi, sudah tajalli. Nah, yang dipikirkan tadi ya makhluk, ya daripada diri, karena dialah tajalli daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya dilarang memikirkan zat, tapi menyembah Allah tak dilarang. Nah, bagaimana bisa? Kan ini kata-kata yang seperti apa? Dilarang memikirkan zat Allah, tapi tak dilarang menyembah Allah, kan bagaimana? Menyembah Allah tak dilarang, mengenal Allah dilarang. Nah, ini repot kita. Bagaimana undang-undangnya yang benar? Bagaimana? Bagaimana kita masuk ke sana? Bagaimana kita hendak berjumpa Allah kalau misalnya mengenal Allah dilarang? Nah,
Begitu pula untuk memuji zat Allah. Tak dilarang, mengenal zat Allah dilarang. Nah, ini bagaimana? Nah, kan susah kita tadi. Artinya ada ayam, memikirkan zat ayam dilarang. Nah, ayam, zat ayam itu ikungan ayam tadi. Nah, jadi zat, ada Allah, ada pangkat sang zat. Jadi Allah tadi nama daripada zat. Kemudian Tuhan tadi adalah pangkat daripada zat. Nah, jangan terpuji pangkatnya. Cuma bila disebut Allah tadi berarti beserta zat, Sifat. asmanya, dan pangkatnya tadi. Nah, kalau disebut Allah berarti dia Tuhan tadi. Nah, jadi kalau disebut Allah tersebutlah zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya. Nah, tersebutlah zatnya, sifatnya, asmanya, dan af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermakna kalau disebut Allah tu terang benderang teruslah, bahaya. Iya, Kerana nampak semualah yang dikatakan zat, sifat, asma dan af'al tu iya, terus terang benderang. Langsungnya kita menyembah dalam keadaan yang penuh dengan kesedaran, kecintaan, semualah datang. iya. Nah, jadi kalau sholat itu usahakan menafikan segala sesuatu selain daripada Allah. Ya paling tidak engkau hanya bisa melihat dan menyaksikan zat Allah yang sudah maujud. Itu saja. Buanglah segala sesuatu pada diri tadi selain daripada wujud zat Allah, atau wujud daripada zat wajibal wujudnya Allah. Semata-mata itu saja. Bila terlihat nanti sawah, ladang, pekerjaan, lalu minta gantilah. Yang minta ganti ini siapa? Ya zat dan sifat ini. Jadi sebenarnya dirimu tuh kenyataan zat, sifat, asma, af'al, itulah diri tadi. Karena engkau tadi ganti daripada Allah Subhanahu. Jadi ketika sholat melihat nanti sawah, ladang, ya Allah ya Rabbi, gantilah hanya dengan rupa wujud zatmu. Nah, jadi yang ada tuh rupa daripada wujud zat Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut zat wajibal wujudnya Allah. Lalu itu yang datang, lalu itu yang ada. Minta ganti dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hilanglah nanti yang sawah. Nah, makanya kalau hendak sholat tadi, kalau pekerjaan ada, selesaikan dulu. Nah, misalnya yang bertani tadi, yang jemur padi, selesaikan lo jemurannya. Nanti sholat pas hari hujan atau hari mendung, nah, bingung nanti sholatnya, tak khusyuk. Maka ya yang khusyuk tadi melihat zat wajibal wujudnya Allah, ini berjumpa, ia bertatap muka, berhadapan. Orang sholat tadi berhadap-hadapan dengan Allah, lalu di sana ada dialog. Nah, berdialog lah. Jadi yang namanya makhluk, ya diri kita nih, nah itu zat, sifat, asma, af'al, ini yang disebut makhluk Allah tadi. Nah, si makhluk inilah yang mengenal akan Tuhannya. Nah, lewat sholat tadi. Nah, sholat tadi yang mana? Seluruhnya zat, sifat, asma, af'al tadi. Nah, kumpul di sana. Jadi seluruh makhluk Allah, apa itu zat, sifat, asma, af'al Allah tadi, nah kumpul di dalam sholat untuk berjumpa. Akulah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, di sana tadi yang wajib sholat apa? Ya zat, sifat, asma, af'al tadi. Lalu kepada diri, ya batang tubuh, hati, nyawa, akuan diri seluruhnya tadi. Itu kepada bahasa makhluk, bahasa insan manusia tadi. Lalu yang sholat tadi bukan hanya mulut, tetapi batang tubuh, hati, nyawa, perasaan, dan akuan diri. Kembali kepada bahasa ma'rifat tadi, nah makhluk Allah tadi, ya zat, sifat, asma, af'al tadi, mengangkat Allah, maka dia nafikan selain daripada Allah tadi.
dia nafikan selain zat, sifat, asma, af'al tadi, selain daripada Allah dia nafikan. Maka ketika angkat, buang dulu. Makanya tadi ketika engkau hendak sholat, selesaikan dulu pekerjaan. Atau menggoreng ikan, selesaikan dulu, selesaikan semua tadi. Nanti cepat-cepat dan lain sebagainya tadi. Nah, di sanalah kenikmatan engkau di dalam beribadah. Jadi yang namanya engkau tadi mana? Ya zat, ya sifat, ya asma, ya apa, itulah disebut engkau. Engkau menjalankan perintah lalu engkau disebut hamba. Yang hamba tadi mana? Ya zat, ya sifat, ya asma, ya apa, itu hamba. Ketika menyuruh memerintah, itulah aku menyuruh memerintah kepada engkau, lalu pangkatnya itu sang pemerintah atau Allah yang tukang suruh, Allah. Ketika kaji pula kepada diri, yang menyuruh tadi adalah Allah, yang melaksanakan perintah ini, inilah makhluk, inilah hamba. Jadi makhluk itu wajib bertakwa kepada Tuhan. Ini mana makhluk? Ya ini, ya zat, ya sifat, ya asma, ya af'al. Zat mana nih? Nah, ini turun naik, iya. Jadi penglihatan, pendengaran, iya. Sifat, iya, bicara, berkata-kata, dan lain sebagainya, kuasa berkehendak tadi. Jadi yang sholat tadi makhluk Allah, itulah dirimu sebenarnya. Nah, itu kalau diperkecil lagi, diperinci lagi, ada zat, ada sifat tadi, itulah yang engkau kenakan sekarang. Itu zat Allah, sifat Allah, asma Allah. Kalau dimengatakan jubah, baju, ya itulah yang engkau pakai. Tanpa ada zat Allah, sifat Allah, asma Allah, af'al Allah, tak adalah dirimu. Nah, jadi engkau tuh kenyataan zat, sifat, asma, af'al. Itulah jati dirimu. Itulah yang disebut dengan ganti Allah tadi. Karena engkau mengganti daripada zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya. Dari mana itu semua? Dasarnya tadi, aku ciptakan kamu dan perbuatanmu. Kamu tuh ya zat dirimu, nah, ialah sifatmu. Perbuatanmu tadi ialah af'al tadi, daripada aku juga. Nah, jadi seluruhnya diri tadi tidak ada yang tidak berasal dari Allah. Dan seluruhnya diri ini yang ada sekarang ini disebut makhluk, hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia akan kembali pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin seperti itu bahasanya. Jadi diri tadi seluruhnya berasal daripada Allah. Walaupun ini yang dinamakan muhadas atau yang baru, tetap diri tadi tidak ada yang tidak berasal zat dirinya ataupun sifatnya, af'alnya, namanya. Nyatalah es batu tadi berasal daripada sang air. Satu saat engkau akan sadar tadi. Nah, satu saat engkau akan sadar, setelah mati barulah engkau berjumpa dengan Allah. Kalau yang masih hidup, ya belumlah kita bisa berjumpa Allah. Bila yang mati tadi, temukan di diri tadi. Nah, yang mati itu makhluk, yang hidup itu Allah. Bila ada yang mati, apa kemarin disolatkan, cari di diri tadi, atau tetangga ada yang mati, wajiblah disolatkan. Yang hidup itu Allah. Maka engkau carilah kepada diri dan kepada alam nih. Bila ada yang hidup tuh sifat Allah namanya. Yang hidup tuh Allah, yang mati itu adalah makhluk. Nah, makhluk, ada Allah tadi. Nah, makhluk tadi dinamakan yang muhadas atau yang tercipta daripada dirinya juga. Aku ciptakan engkau dan perbuatanmu. Nah, aku tadi mencipta engkau, ya engkau tadi ya zat, ya sifat, ya asma, ya apa tuh engkau.
Jadi identitas diri engkau itu ialah zat, ialah sifat, ialah asma, ialah apa atau identitas. Sebenarnya dirimu, nah identitas itu sebenarnya diri kita. Kalau KTP, nah orang Malaysia apa itu KTP, kartu tanda pengenal diri tadi, identitas lah. Identitas kita itu zat, itu sifat, itu asma, itu apa. Karena kita menanggung amanah daripada Allah, lalu menekatlah kepada diri. Zat, sifat, asma, apa. Kemudian makhluk ini supaya mengenal Tuhannya, dan supaya beriman dan bertakwa pula kepada Tuhannya. Nah, bukan ngaku Tuhan, bukan. Sudah tajalli Tuhan, ngapa dikaku-kaku lagi? Ngapain lagi diaku-akuin? Sudah tajalli, sudah Allah ganti kerajaan pada dirimu, sudah sebagai khalifah, apa dikaku-kaku? Raja ngaku-ngaku raja lagi, ngambil jabatan apa aja sudah diserahkan, engkau terima. Engkau sebagai insan manusia, insan yang sempurna, terlebih sempurna tadi, insan sebagai khalifah ganti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin kalau tidak ada yang dipertanyakan malam hari ini, nah, kita cukupkan saja pengajian kita. Semoga menambah kecintaanmu, menambah keimanan dan ketakwaanmu kepada Tuhanmu, supaya jangan goyah lagi imanmu, supaya jangan bersekutu kepada selain Allah. Karena Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Perlu dicatat dan diketahui bahwa aku tidak akan pernah meninggalkanmu, baik suka maupun duka. Yang lain akan meninggalkanmu, apapun itu, kedudukan, jabatan, harta benda, dan lain sebagainya, selain daripada aku akan meninggalkanmu. Mulai hari ini dan akan datang, semuanya akan meninggalkanmu. Jadi janji Tuhan tadi, aku tidak akan pernah meninggalkanmu, baik suka maupun duka. Yang lain akan meninggalkan kita, apapun itu selain daripada aku, kata Tuhan, akan sirna, akan meninggalkanmu. Nah, karena kemarin hidup tadi adalah senda gurau, ya kata Pak Arbani. Senda gurau. Ya namanya engkau ganti Allah, maka nikmatilah keadaan dirimu. Suka dan duka tadi engkau bersama Tuhanmu, karena engkau gantinya tadi. Ya terima kasih atas segala perhatiannya malam hari ini, dan mohon maaf bila terdapat kata-kata yang kurang pantas, kurang enak didengar. Kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dapat menjadi insan yang sempurna, menjadi rahmat khususnya bagi diri kita sendiri dan kepada alam semesta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.